Selamat datang kembali di channel 2050. Kali ini kami akan membahas kisah tentang Robin, yang merupakan karakter superhero yang menjadi rekan sekaligus sahabat dari Batman. Jadi, ada beberapa sosok karakter Robin yang telah diciptakan oleh penulis komik maupun kreator dalam film kartunnya. Tepatnya ada sekitar 6 sosok karakter Robin yang telah diciptakan. Langsung saja kita bahas karakter Robin yang pertama kali muncul di komik, yang diciptakan oleh Bob Kane, Bill Finger, dan Jerry Robinson. Karakter Robin ini pertama kali muncul dalam komik DC. Tujuan dan alasan awal diciptakannya karakter Robin adalah untuk menarik minat para pembaca komik dari kalangan penggemar remaja. Dan ide ini berhasil. Kemunculan karakter Robin ini mampu lebih banyak menarik minat para pembaca baru dari kalangan remaja. Dan tentu saja berpengaruh juga dengan peningkatan penjualan komik Batman pada waktu itu. Tokoh karakter Robin pertama dengan menggunakan jubah kuning bernama Dick Grayson, yang merupakan seorang anak laki-laki dari pasangan John dan Mary Grayson, di mana mereka sekeluarga ini adalah kelompok pemain sirkus akrobatik. Dick Grayson lahir pada saat masa kejayaan kedua orang tuanya, yang sangat terkenal dalam aksi sirkusnya yang berjudul The Flying Graysons. Mereka dikenal dengan aksi akrobatnya yang berbahaya, yaitu aksi melompat dan berayun tanpa menggunakan jaring pengaman. Suatu ketika saat sedang bersiap untuk aksi penampilannya, Dick Grayson tidak sengaja mendengar pembicaraan dua orang gangster yang sedang berusaha melakukan pemerasan uang terhadap pemilik sirkus. Pemilik sirkus tersebut tentu saja menolak dan mencoba melawan aksi pemerasan itu. Jadi akhirnya, gangster tadi mencoba untuk mensabotase dengan memasang kawat-kawat tajam di sekitar area sirkus. Ketika saat sedang melakukan aksi akrobatnya, kedua orang tua Dick tertusuk kawat-kawat tajam tadi dan menyebabkan mereka meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Dick bergegas hendak pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kedua penjahat tersebut. Namun, tiba-tiba Batman muncul dan memberitahunya bahwa kedua gangster tersebut bekerja untuk Tony Zuko, yang merupakan seorang bos penjahat yang sangat kuat dan berpengaruh di wilayahnya. Dan jika Dick melaporkan mereka ke polisi, maka hal itu akan membuat dirinya dalam bahaya dan terancam. Bahkan bisa saja dibunuh oleh mereka. Jadi akhirnya, Batman dan Dick sepakat bekerja sama untuk menangkap Zuko. Bruce Wayne melihat adanya persamaan gambaran dirinya sendiri dalam diri anak muda ini. Hingga kemudian, Bruce Wayne mengajak dan melatih Dick menjadi rekannya dalam melawan kejahatan. Bruce Wayne melatih Dick dengan kemampuan bertarung dan keahliannya sebagai seorang detektif. Dick Grayson mampu mempelajari dan menguasai berbagai kemampuan tersebut dengan sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, Batman dan Dick pun sering beraksi melawan berbagai kejahatan di wilayah Gotham City dengan menggunakan kostumnya sebagai Robin. Akhirnya, Dick Grayson menjadi founder sekaligus pemimpin dari sebuah kelompok remaja yang bernama The Teen Titans, yang merupakan kelompok rekan remaja yang sebaya dengan dirinya. Namun kemudian, pada suatu ketika Robin meninggalkan Batman dan kelompok The Teen Titans tanpa alasan yang jelas, dengan hanya meninggalkan jubah dari kostum Robinnya. Selanjutnya, tokoh karakter Robin yang kedua bernama Jason Todd, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nightwing. Pertama kali, dia muncul sebagai Robin dalam komik Batman yang berjudul Crisis on Infinite Earth. Jadi, Jason kecil memiliki latar belakang kehidupan yang sangat keras. Ayahnya pergi meninggalkannya untuk bertahan hidup sendiri, dan ibunya juga telah meninggal dunia karena sakit. Lingkungan tempat tinggalnya dipenuhi dengan berbagai tindak kejahatan. Jason hidup dan tinggal sendirian di apartemen milik ibunya. Hingga pada suatu malam, Jason melihat Batmobile terletak di tepi jalan dan berusaha untuk mencuri ban mobil milik Batman tersebut. Namun tentu saja ketika hendak melakukan aksinya, ia ketahuan dan tertangkap basah oleh Bruce Wayne. Dan pertemuan mereka ini lebih dari sekedar kebetulan biasa.
Pada saat itu, Bruce Wayne merasakan adanya kekosongan setelah kepergian Dick Grayson. Bruce Wayne melihat ada sesuatu yang spesial dalam diri Jason, hingga akhirnya ia merekrut dan melatihnya. Setelah sekitar 6 bulan berlatih, Jason Todd akhirnya menjadi sosok karakter Robin yang kedua. Tapi setelah berjalannya waktu, Batman menyadari bahwa Jason Todd tidak sama dan bukanlah sosok seperti Dick Grayson. Jason Todd tidak memiliki kemampuan akrobatik seperti Dick Grayson. Jason mempunyai amarah dan rasa kemarahan yang besar dalam dirinya. Bocah ajaib yang satu ini memiliki sifat yang ceroboh dan sulit diatur. Jadi akhirnya, Bruce Wayne memutuskan untuk melepaskan Jason dari peran dan tugasnya sebagai Robin. Ketika menjadi Robin, Jason menemukan fakta bahwa Catherine Todd bukanlah ibu kandungnya. Dan ia berusaha untuk menemukan ibu kandungnya yang asli, yaitu Sheila Haywood. Ketika berhasil menemukan ibu kandungnya tersebut, Jason menemukan fakta lainnya bahwa dulu ibu kandungnya tersebut pernah diperas oleh Joker dan terpaksa menjual anaknya kepada seorang kriminal untuk melunasi hutangnya. Suatu ketika, Jason bertemu dan bertarung dengan Joker. Jason dipukul dan dihajar secara kejam oleh Joker dengan menggunakan sebatang linggis. Joker kemudian mengikat ibunya Jason dan meninggalkan mereka di dalam sebuah gudang yang sudah dipasangi dengan bom peledak. Batman yang mengetahui hal ini kemudian bergegas untuk menyelamatkan mereka sesegera mungkin. Namun Batman terlambat dan akhirnya Jason bersama ibunya mati karena ledakan bom tersebut. Jadi, DC membuat cerita bahwa Jason Todd mati dalam kejadian ini. Namun entah bagaimana, tiba-tiba saja Jason Todd bangkit dan hidup kembali dari kuburnya. Dan ia menjadi sosok karakter baru yang bernama Red Hood. Oke, kita lanjut ke karakter Robin yang ketiga, yaitu Tim Drake. Awal kemunculannya sebagai Robin adalah di dalam seri komik Batman yang ke-42. Tim Drake memiliki insting yang luar biasa dan kemampuan detektif yang hebat. Jadi dulunya, Tim ternyata merupakan salah satu penonton dari aksi akrobatik yang dilakukan keluarga Grayson. Saat Tim melihat aksi pertarungan antara Robin dan Batman melawan Penguin, Tim memperhatikan aksi Robin saat melakukan lompatan quadruple. Dan dia teringat aksi ini sama seperti aksi akrobat yang pernah dilakukan keluarga Grayson. Jadi Tim langsung menyadari bahwa Dick Grayson adalah Robin. Dan dia secara terus-menerus menyaksikan aksi-aksi yang dilakukan oleh Batman dan Robin dalam melawan kejahatan. Setelah kematian Jason Todd, Batman menjadi sosok yang lebih brutal dan ceroboh. Tim menyadari hal ini bukanlah sifat Batman yang sebenarnya. Jadi, dia berusaha untuk mencari keberadaan Dick Grayson yang hilang untuk membantu Batman. Akhirnya, ia berhasil menemukan Dick yang pada saat itu sudah berganti nama menjadi karakter Nightwing. Tim mencoba meyakinkan Dick untuk menggunakan kembali jubah Robin dan mengatakan bahwa ini merupakan satu-satunya cara untuk menolong Batman. Dan Dick akhirnya setuju untuk menolong Batman. Namun, Dick hanya akan membantu Batman sebagai sosok Nightwing. Tim tidak setuju dengan keputusan ini dan terus berargumen bahwa Batman memerlukan sosok Robin. Dan akhirnya, Tim bertemu dengan Alfred yang merupakan asisten Batman. Alfred dan Dick sepakat untuk menjadikan Tim sebagai sosok Robin yang baru. Tapi, hanya sampai ingatan dan sikap Batman kembali normal. Namun sebenarnya, Batman tidak hanya sekedar menginginkan sosok partner baru, tapi juga memerlukan sosok teman yang memiliki potensi dan kemampuan. Akhirnya, Batman mau menerima Tim sebagai Robin. Tapi dengan satu syarat, Tim harus bisa meningkatkan kemampuan fisik dan melatih mentalnya sebelum ia menjadi Robin, agar dia tidak akan mengalami nasib malang yang sama seperti Robin yang sebelumnya, yaitu Jason Todd. Dan Bruce Wayne memberikan Tim sebuah kostum Robin dengan versi yang lebih baik dan lebih canggih. Namun suatu ketika, ayah Tim menyadari bahwa anaknya adalah Robin dan meminta Tim untuk menyerah dan berhenti berperan sebagai Robin. Hal ini disebabkan karena ada banyak bahaya yang akan dihadapinya. Akhirnya, Tim kemudian digantikan sementara oleh pacarnya, yaitu Stephanie Brown, yang kemudian akan menjadi sosok karakter Robin yang keempat.
Aksi Stephanie sebagai Robin cukup singkat, karena Batman memberhentikannya sebagai partner setelah dia sering tidak mematuhi perintah. Akhirnya, tim memutuskan untuk kembali menjadi Robin, walaupun bertentangan dengan permintaan ayahnya. Karena sering menghadapi berbagai macam bahaya, ayahnya enggan mengizinkannya untuk terus berperan menjadi sosok Robin. Sampai akhirnya, pada suatu kejadian kematian Batman, tim masih tetap percaya bahwa Bruce Wayne masih hidup, dan akhirnya ia meninggalkan perannya sebagai Robin. Selanjutnya, sosok karakter Robin kelima yaitu Damian Wayne. Dengan menggunakan nama belakang Wayne ini, maka secara jelas hal ini menyatakan bahwa ia adalah anak dari Bruce Wayne dan ibunya yang bernama Talia al Ghul. Jadi, diceritakan sebelumnya bahwa Talia al Ghul hamil dan mengandung anak dari Bruce Wayne. Tapi, dia tidak mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan tidak seperti wanita normal lainnya. Damian tumbuh dewasa dalam sebuah rahim artifisial untuk memastikan dia dapat berkembang sempurna secara genetik. Setelah bertahun-tahun berlalu dan dilatih oleh ibunya sendiri, akhirnya Talia bertemu dengan Batman dan mengungkapkan bahwa dia memiliki seorang anak yang ia rawat dan ia besarkan sejak kecil. Dan akhirnya menjadikan Damian Wayne sebagai Robin yang baru. Damian Wayne meneruskan perannya sebagai Robin dan menjadi rekan Batman dalam membasmi berbagai kejahatan. Namun akhirnya Damian Wayne mati, terbunuh oleh cloning dari dirinya sendiri yang bernama The Heretic. Oke, kita lanjut membahas karakter Robin yang terakhir, yaitu Carrie Kelly, yang muncul dalam storyline The Dark Knight Returns. Kelly merupakan gadis berumur 13 tahun yang telah menyelamatkan Batman setelah bertarung dengan sekelompok geng jalanan. Gadis kecil ini sangat mengidolakan Batman dan secara rahasia menyimpan uang jajannya sendiri untuk membeli sebuah kostum. Dengan satu harapan, suatu hari dapat menarik perhatian Batman untuk menjadikannya rekan dalam melawan kejahatan. Kelly memiliki sebuah senjata yang memiliki bentuk seperti ketapel dan petasan. Jadi, suatu ketika Carrie sedang melintas dan tiba-tiba melihat Batman sedang terluka parah setelah bertarung dengan sekelompok geng jalanan. Carrie lalu membawa dan menyelamatkan Batman. Dan setelah kejadian itu, Batman kemudian menerima dan menjadikannya sebagai Robin yang baru. Jadi seperti itulah semua kisah tentang berbagai versi Robin yang muncul dalam storyline Batman. Dan mungkin akan kalian temukan beberapa versi cerita yang berbeda dari sumber lainnya. Baiklah, jika kalian menyukai video ini, silahkan tinggalkan like, komentar, dan jangan lupa subscribe juga channel ini. Sekian, dan sampai jumpa.